Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today I will answer the question from the exams. The subjects quizzes. Jawaban nomor 1 itu adalah tujuan penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami bagaimana fenomena tersebut terjadi dan dialami oleh orang-orang yang terlibat. Sebaliknya, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif berusaha untuk menemukan hubungan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ya berbeda ya. Kalau yang penelitian kualitatif itu lebih ke fenomena, sedangkan yang kuantitatif itu adalah lebih ke data atau variabel. Yang kedua adalah fokus penelitian. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fenomena ini dapat berupa pengalaman, perilaku, atau makna. Sedangkan penelitian kuantitatif berfokus pada fenomena sosial yang dapat diukur secara kuantitatif, atau fenomena ini dapat berupa angka, frekuensi, atau presentase. Untuk penelitian kualitatif itu dia tuh berfokus pada fenomena ya, karena dia itu tidak dapat diukur dengan secara kuantitatif. Secara kuantitatif itu maksudnya adalah secara angka, sedangkan sebaliknya untuk penelitian kuantitatif itu dia itu berfokus pada fenomena sosial yang dapat diukur. Yang ketiga itu adalah metode penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menggunakan metode pengumpulan data yang terstruktur seperti kuesioner dan survei. Metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti secara kuantitatif. Untuk metode penelitiannya yang penelitian kualitatif ini dia tuh mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi kasus. Sedangkan penelitian kuantitatif ini dia menggunakan pengumpulan datanya seperti kuesioner dan survei. Sedangkan yang keempat itu adalah analisis data. Data penelitian kualitatif biasanya dianalisis secara induktif, sedangkan penelitian kualitatif menganalisis data secara mendalam untuk menemukan pola dan tema yang muncul. Sebaliknya, data penelitian kuantitatif biasanya dianalisis secara deduktif. Penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jawaban nomor 2 adalah teknik snowball adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dimulai dengan satu atau beberapa informan awal. Kemudian informan tersebut memberikan rujukan kepada peneliti untuk menemukan informan lain yang relevan dengan penelitian. Proses ini terus berlanjut secara berantai hingga penelitian merasa telah mendapatkan cukup data yang dibutuhkan. Jadi sangat penting ya teknik snowballing ini untuk melanjutkan penelitiannya agar penelitian tersebut bisa bagus dan secara maksimal. Di sini contohnya itu seperti ini. Seorang peneliti ingin mempelajari pengalaman para penyintas kekerasan dalam rumah tangga.
Penelitian dapat memulai penelitiannya dengan mewawancarai satu atau dua orang penyintas yang dikenalinya. Kemudian informan tersebut dapat memberikan rujukan kepada peneliti untuk menemukan penyintas lain yang bersedia diwawancarai. Maksud dari teknik snowball ini adalah dia itu mencari data yang dari yang terkecil sampai yang ke besar, jadi dia tuh kayak berguling-guling dan mendapatkan informasi yang relevan untuk penelitiannya. Sedangkan jawaban nomor 3 ini adalah tentang etnografi, penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami budaya suatu kelompok atau komunitas secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap anggota komunitas yang diteliti. Jadi penelitian etnografi ini adalah jenis penelitian kualitatif atau sama dengan fenomena. Dalam penelitian etnografi terdapat 3 prinsip utama yang digunakan, yaitu naturalisme atau bisa disebut juga dengan naturalisme. Prinsip naturalisme menekankan pentingnya memahami fenomena sosial secara alami tanpa intervensi atau rekayasa dari peneliti. Peneliti etnografi berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas yang diteliti dan mengamati fenomena sosial secara langsung. Pemahaman naturalisme, prinsip naturalisme didasarkan pada asumsi bahwa fenomena sosial dapat dipahami dengan lebih baik jika diamati secara alami. Peneliti etnografi berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas yang diteliti dan mengamati fenomena sosial secara langsung, tanpa intervensi atau rekayasa dari peneliti. Intervensi atau rekayasa dari peneliti dapat mengubah atau merusak fenomena sosial yang diteliti. Misalnya, jika seorang peneliti melakukan wawancara dengan seorang informan tersebut mungkin akan memberikan jawaban yang berbeda jika peneliti tidak hadir. Oleh karena itu, peneliti etnografi berusaha untuk menjadi pengamat yang tidak terlihat. Mereka berusaha untuk membangun hubungan kepercayaan dengan anggota komunitas yang diteliti agar mereka dapat mengamati fenomena sosial secara alami. Berarti dalam penelitian etnografi ini di bagian naturalisme itu dia itu harus masuk ke dalam komunitas tersebut atau tinggal di situ agar dia bisa mendapatkan informasi secara alami. Sedangkan yang kedua itu adalah prinsip pemahaman. Prinsip pemahaman menekankan pentingnya memahami fenomena sosial dari sudut pandang orang-orang yang terlibat. Penelitian etnografi berusaha untuk memahami bagaimana orang-orang tersebut mengalami dan memahami fenomena sosial tersebut. Prinsip pemahaman didasarkan pada asumsi bahwa fenomena sosial dapat dipahami dengan lebih baik jika dilihat dari sudut pandang orang-orang yang terlibat. Penelitian etnografi berusaha untuk memahami bagaimana orang-orang tersebut mengalami dan memahami fenomena sosial tersebut. Pemahaman ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian etnografi berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh orang-orang yang terlibat terhadap fenomena sosial yang diteliti. Yang ketiga adalah penemuan. Prinsip penemuan menekankan pentingnya menemukan fenomena sosial baru atau yang belum diketahui sebelumnya. Peneliti etnografi tidak memiliki hipotesis atau asumsi awal tentang fenomena yang diteliti. Mereka berusaha untuk terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat ditemukan.
Prinsip penemuan didasarkan pada asumsi bahwa peneliti dapat menemukan fenomena sosial baru atau yang belum diketahui sebelumnya. Peneliti etnografi tidak memiliki hipotesis atau asumsi awal tentang fenomena yang diteliti. Mereka berusaha untuk terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat ditemukan. Penemuan ini dapat diperoleh dengan melakukan observasi yang cermat. Observasi yang cermat dan analisis data yang mendalam. Peneliti etnografi berusaha untuk melihat fenomena sosial dari berbagai sudut pandang dan mencari pola atau tema yang muncul. Sedangkan di jawaban nomor 3 ini adalah penemuan. Jadi peneliti itu masuk ke dalam sebuah komunitas. Terus dia itu mencari hal-hal yang baru yang belum pernah ada, yang belum pernah diteliti oleh seorang peneliti. Jawaban nomor 4, contoh acak sederhana. Contoh acak sederhana atau yang disebut dengan sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini dilakukan dengan cara mengabaikan karakteristik anggota populasi dan mengurutkan anggota populasi secara acak. Sedang jawaban nomor 2, pengambilan sampel acak sistematik. Pengambilan sampel acak sistematis atau disebut dengan systematic random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang di setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih setiap anggota populasi ke N dari daftar anggota populasi. Yang kecil itu adalah tahap pengambilan sampel secara acak adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memilih sampel dari populasi secara acak. Tujuan dari pengambilan sampel secara acak adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi. Jawaban nomor 5 adalah yang pertama, potensi dan masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dalam bidang pendidikan. Potensi dapat berupa ide-ide baru yang dapat dikembangkan, sedangkan masalah dapat berupa hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah pengumpulan data. Langkah kedua adalah mengumpulkan data untuk memahami potensi dan masalah yang ada. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah analisis data. Langkah ketiga adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan masalah yang ada. Yang keempat adalah desain produk. Langkah keempat adalah merancang produk baru atau menyempurnakan produk yang ada berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Yang kelima adalah validasi desain. Langkah kelima adalah memvalidasi desain produk untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Validasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti uji coba lapangan dan uji coba ahli. Yang keenam adalah pengembangan produk. Langkah keenam adalah mengembangkan produk berdasarkan desain yang telah divalidasi. Yang ketujuh adalah validasi produk. Langkah ketujuh adalah memvalidasi produk untuk memastikan bahwa produk tersebut layak untuk digunakan. Validasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti uji coba lapangan atau uji coba ahli. Yang kedelapan itu adalah penerapan produk. Langkah kedelapan adalah menerapkan produk yang telah divalidasi. Yang ke-9 adalah evaluasi produk. Langkah ke-9 adalah mengevaluasi produk untuk mengetahui efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi.
Yang ke-10 adalah diseminasi hasil. Langkah terakhir adalah diseminasi hasil. Langkah ke-10 adalah menyebarluaskan hasil penelitian dan mengembangkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, hanya itu saja jawaban untuk ujian akhir semester saya. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.